Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Raf Always. Kodrat menceritakan kisah seorang ustadz yang berpuluh-puluh tahun menggunakan ilmu ruqyah untuk menolong banyak orang. Namun Ustadz Kodrat gagal meruqyah anaknya sendiri yang dirasuki oleh iblis Aswala. Penasaran dengan kisahnya? Ini kisahnya. Film diawali dengan lantunan ayat-ayat suci yang dibacakan Ustadz Kodrat guna meruqyah anaknya yang bernama Alif. Dengan penuh kesabaran, Kodrat berusaha menyembuhkan Alif. Walaupun ia ditendang, dilempar, dan diteror, Kodrat tetap berusaha menyembuhkan anak kesayangannya dari gangguan iblis Aswala. Namun usaha yang ia lakukan nampaknya percuma. Detik itu juga iblis Aswala telah membunuh Alif. Rasa sakit, sedih, kecewa bercampur aduk. Kodrat yang puluhan tahun dapat membantu banyak orang dengan ilmu ruqyahnya, kini ia gagal untuk menyelamatkan anaknya sendiri. Bak sudah jatuh tertimpa tangga. Kodrat yang sudah kehilangan anaknya, kini ia harus mendekam di penjara atas kematian anaknya sendiri. Gitu banyak cobaan yang dialami oleh Kodrat membuat iman dia terhadap sang kuasa mulai luntur. Kodrat yang dulu merupakan ustadz lulusan pondok pesantren, kini ia sudah sangat jauh sekali dengan sang pencipta. Dia sekarang sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Anak dan istrinya sudah pergi meninggalkannya. Setelah Aziza, lalu Alif. Pak tua yang merupakan teman sekamar Kodrat mengingatkan dia sebentar lagi keluar dari penjara. Semua ini berkat Allah yang ingin menolong Kodrat dari kemusyrikan. Sebentar lagi kamu keluar. Harusnya berkat ini buat kamu ingat. Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba sipir lapas di sana menarik leher Kodrat menggunakan rantai dan mengikatnya di atap. Tak disangka ternyata sipir tersebut dirasuki oleh iblis Aswala, dan Kodrat pun akhirnya bukannya mati. Kodrat justru terbangun di hamparan padang pasir dengan memakai pakaian ihram. Ia berjalan tertatih-tatih, kehausan dan sendiri tanpa siapapun. Mukjizat dari sang kuasa pun hadir. Kodrat yang sudah sangat jauh itu pun dibuat bertobat setelah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Ia menangis dan meminta ampun atas dosa yang sudah ia lakukan di masa penjara. Sinar matahari menerangi Kodrat, begitupun angin-angin menebarkan pasir ke arah wajah Kodrat. Kodrat ketakutan dan tiba-tiba ia terbangun di kamar mayat. Itu artinya Kodrat telah berada di perjalanan spiritual ketika ia mati suri. Singkat waktu setelah ia bebas dari penjara, Kodrat melakukan perjalanan ke pondok pesantren yang dulu ia tempati ketika menimba ilmu agama. Ketika sampai, Kodrat merasa kaget karena banyak sekali perubahan pada pondok pesantrennya tersebut. Mulai dari sawah ladang gagal panen, tanah mengering, dan banyaknya warga yang terkena penyakit aneh atau jampi-jampi. Contohnya Jihan, ia adalah salah satu warga di sana yang sudah lama terkena penyakit aneh. Mukanya pucat, badannya panas, dan ia sering teriak kesakitan sampai-sampai Jihan harus diborgol. Ibu Jihan sangat sedih melihat kondisi anaknya tersebut, dan tiba-tiba, ya, Jihan akhirnya mati. Scene berganti kepada Ustadz Kodrat yang kini sudah bertemu dengan Ustadz Jafar yang merupakan teman seperguruannya. Kodrat juga bertemu dengan gurunya yaitu Ustadz Rohim yang kini sedang jatuh sakit. Jafar mengatakan kondisi Ustadz Rohim awalnya baik-baik saja. Namun semenjak kematian Alif yang tidak normal itu, Ustadz Rohim selalu zikir sholat tahajud untuk Kodrat sampai ia lupa dengan dirinya sendiri. Dan tanpa alasan jelas, Kiai Rohim jatuh sakit.
Semenjak Kyai Rohim jatuh sakit, desa ini juga mulai mendapat gangguan mulai dari panen diserang hama, banjir, wabah penyakit sampai gangguan-gangguan goib. Cerita berganti dan berfokus pada Yasmin yang ditinggal seorang suami akibat kecelakaan mobil. Ia sedang bersama anaknya, Alif, yang bergantung dengan kursi roda. Ya, nama anak Yasmin sama dengan nama anak Kodrat di awal film tadi. Alif yang merasa bosan itu pun bermain di kamar sendirian. Namun Yasmin keheranan mendengar Alif yang sedang ngobrol dengan seseorang. Di tengah kepanikan tersebut, Yasmin dikagetkan dengan anak gadisnya yang baru pulang keluyuran gak jelas. Di tengah keributan ibu dan anak, tiba-tiba sesuatu hal terjadi kepada Alif. Keesokan harinya, Alif dirawat oleh ibunya. Dengan tatapan tajam, Alif terbangun dan menanyakan di mana lemarinya. Tanpa disadari sang ibu, Alif yang nampak aneh ini telah dirasuki oleh sosok di dalam lemari. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Kodrat yang sedang zikir sembari menjaga Kyai Rohim. Di tengah khusyuknya, Kodrat pun mendapat firasat buruk ketika melihat foto dengan Kyai Rohim tergeletak. Di sisi lain, Yasmin dan anaknya sibuk mencari Alif yang entah kemana. Alif yang aneh itu pun terlihat sedang bersama dengan lemari yang sudah ibunya sembunyikan di dalam gudang. Alif selalu menganggap ayahnya ini masih hidup. Ibunya yang kesal pun membentak Alif. Dan tiba-tiba Alif menyerang ibunya dengan menggunakan gunting rumput. Yasmin yang berhasil menghindar langsung mengurung Alif di dalam gudang dan meminta Tasya untuk menjaga Alif. Ia pun berlari untuk meminta pertolongan kepada Ustadz Jafar. Saat sampai di rumah Ustadz Jafar, ia mendapatkan bahwa Jafar tidak ada di rumah, yang ada hanya Kodrat dan Ustadz Rohim. Kerasukan, tolong ruqyah dia, Ustaz. Tolong. Maaf Ibu. Ibu bisa kembali ke sini kalau Ustaz Jafar sudah pulang. Permisi. Kodrat yang masih trauma akan kejadian bersama anaknya itu pun enggan untuk menolong Yasmin. Yasmin yang ingin anaknya sembuh itu pun memaksa bahwa ingin membayar berapapun asalkan Kodrat mau mengobati anaknya. Dikarenakan trauma mendalam, Kodrat tidak bisa membantu Yasmin dan Kodrat pun menutup pintu. Yasmin pun berteriak. Akhirnya Kodrat bersedia membantu Yasmin mengingat nama anak mereka sama. Di sisi lain, Asya yang sedang menjaga pintu gudang itu pun menahan tangis ketika Alif menyalakannya. Ketika kejadian kecelakaan mobil yang mengakibatkan ayahnya meninggal, di mana kejadian itu terjadi ketika Alif dan ayahnya mencari Asya yang hobi keluyuran malam-malam. Gembok pun tiba-tiba terbuka. Sontak Asya masuk ke dalam gudang. Asya yang mendengar suara Alif di lemari membuat Asya penasaran. Asya yang penasaran kemudian masuk ke dalam lemari dan tiba-tiba Asya telah berada di dimensi lain, yang dimana dimensi tersebut berbeda di dimensi yang asli. Di sana keluarga Asya sangat bahagia. Ayahnya yang di dunia asli sudah meninggal. Kini di dimensi ini ia masih hidup. Begitu juga Alif yang tidak memakai kursi roda. Bak macam Madara, Alif yang dirasuki iblis itu dapat memberikan genjutsu kepada Asya. Asya sangat bahagia di dimensi tersebut, di mana ayahnya yang sangat dirindukannya masih hidup. Di dimensi tersebut, keluarga Asya merayakan ulang tahunnya. Terlihat pancaran wajah Asya sangat bahagia. Tak perlu waktu lama, wajah Asya berubah menjadi kesakitan ketika ia memotong kue ulang tahun tersebut. Dan faktanya ketika Asya memotong kue di dimensi lain, sebenarnya yang ia potong di dunia nyata ialah tangannya sendiri.
Asya merasa kesakitan pada tangannya, namun sang ayah tetap memaksa untuk memotong kue tersebut. Darah bercucuran di tangan Asya. Untungnya, sebelum tangan Asya terpotong, Ustadz Kodrat dan Yasmin sampai di gudang tersebut. Kodrat pun segera meruqyah Alif dan menyadarkan Asya dari pengaruh genjutsu yang dibuat oleh iblis yang merasuki Alif. Kodrat yang baru memulai ruqyah setelah sekian lama itu dibuat kaget karena iblis di dalam tubuh Alif sangatlah kuat. Setelah adu skill cukup lama, akhirnya Kodrat berhasil menyudutkan Alif. Derajatmu lebih rendah dari Terima kasih, Oma. Di perjalanan pulang, langkah Kodrat terhenti ketika ia mencium aura negatif di sekitarnya. Dan benar saja, di tempat tersebut Kodrat bertemu dengan wujud asli iblis Aswala. Seperti namanya, wujud Aswala berupa seekor anjing yang sangat ala atau jelek. Dan tiba-tiba Kodrat yang baru saja terjatuh dari tebing itu pun merasa hal buruk akan menimpa Alif. Benar saja, di rumah Yasmin telah terjadi kejanggalan. Firasat buruk Ustadz Kodrat pun terjadi. Alif kembali kerasukan. Namun anehnya, ketika Ustadz Jafar datang ke rumah Yasmin, tiba-tiba kondisi Alif menjadi tenang. Jafar dan anak buahnya itu datang ke rumah Yasmin bermaksud menyembuhkan Alif dan membawanya ke pondok pesantren. Di tengah perjalanan, rombongan Ustadz Jafar pun dihentikan oleh Kodrat. Kodrat mengungkapkan bahwa Jafar harus berhati-hati karena yang merasuki tubuh Alif adalah iblis Aswala. Ia pun ingin meruqyah tubuh Alif, namun Jafar enggan memberikannya kepada Kodrat karena takut ia mengulangi kesalahannya pada saat meruqyah anaknya dulu. Di siang hari, Asya terlihat bersama Kodrat sedang berjalan di sekitaran rumah warga dekat pondok pesantren. Mereka berdua bertemu dengan orang tua Jihan yang di awal film tadi meninggal karena kerasukan. Orang tua Jihan yang masih kesal dengan kematian anaknya itu pun melampiaskan amarahnya kepada Ustadz Kodrat. Orang tua Jihan mengatakan kalau Ustadz Kodrat sama saja dengan Ustadz Jafar. Mereka menjual agama demi memperkaya diri dan Jafar telah merampas harta warga setelah melakukan proses ruqyah. Singkat cerita, ketika kondisi Alif mulai membaik, Kodrat pun langsung menemui Jafar dan bertanya atas pungutan liar yang ia lakukan ketika melakukan proses ruqyah. Jafar pun menjawab semua itu ia lakukan demi membangun kembali pondok pesantrennya tersebut. Kodrat pun emosi terhadap apa yang dilakukan Jafar. Ia membuat warga semakin menderita. Dan perbuatan tersebut jauh dari apa yang Kiai Rohim ajarkan kepada mereka berdua. Tak terima atas ucapannya, Jafar pun mengusir Kodrat dan meminta agar anak buahnya untuk menyiapkan barang-barang Kodrat. Di malam hari di rumah Yasmin, Alif diberi air putih yang sudah diberi doa-doa oleh Ustadz Jafar. Tiba-tiba rumah mereka padam. Si ibu pun pergi ke gudang untuk menyalakan listrik di rumah mereka. Keanehan pun terjadi. Si ibu mendengar sesuatu dari dalam lemari dan tiba-tiba si iblis Aswala kini merasuki si ibu melalui bekas luka kemarin. Di tengah kepanikan karena sang ibu tak kunjung kembali, tiba-tiba pintu rumah mereka terbuka. Asya yang tidak tahu jika ibunya dirasuki oleh iblis itu pun manut ketika ia disuruh memanggil Ustadz Jafar. Dan kini Alif dan sosok iblis Aswala yang merasuki Yasmin tengah berdua di rumah itu. Di sisi lain, Kodrat yang hendak berpamitan dengan Kiai Rohim mendengar bisikan sang kiai yang mengatakan Jafar berhala. Lo gak bahaya tah. Mendengar bisikan tersebut, Kodrat pun berfirasat ada yang tidak beres dengan pesantren ini. Kodrat kembali bertanya kepada anak buah Jafar di mana posisi Jafar saat ini.
terjadi pertarungan solo versus sekuat antara Kodrat dan anak buah Jafar. Kodrat yang merupakan kapten guild tersebut berhasil mengalahkan kroco-kroco dan bergegas untuk mencari Ustadz Jafar. Di dalam ruang bawah tanah, Kodrat menemui Jafar yang sedang melakukan proses sesat. Kembali terjadi baku hantam antara Kodrat dan Jafar. Kodrat yang terdesak itu pun dipaksa Jafar untuk menyembah iblis Aswala. Sesat, sesat, kita ada sesat. Kodrat yang masih waras itu pun menolak ajaran sesat tersebut. Jafar yang mendengar Kodrat menolak ajakan, kini ia berniat untuk membunuh Kodrat. Dengan kekuatan sang peri, Kodrat pun berhasil mengalahkan Jafar sesat hingga terkapar. Tak perlu waktu lama, Asya pun bertemu Kodrat dan meminta pertolongannya. Di sisi lain, Yasmin yang dirasuki oleh iblis itu pun membakar gudang rumahnya. Tak hanya itu, ia juga mengubur Alif hidup-hidup. Saat Kodrat dan Asya sampai di gudang, mereka bertanya di mana Alif. Bukannya menjawab, Yasmin yang dirasuki iblis itu pun malah berpose bak seekor kirik. Saat itu juga Kodrat menyadari bahwa Yasmin telah dirasuki oleh iblis terkuat di bumi, Aswala. Saat Kodrat meruqyah Yasmin, Asya pun menolong Alif yang sudah terkubur. Setelah dijilat oleh iblis Aswala, Kodrat pun membasuh wajahnya menggunakan tanah, bukan kembang 7 rupa karena kelamaan. Terjadi epic battle antara iblis terkuat di bumi dengan Ustadz Kodrat. Dan akhirnya epic battle tersebut dimenangi oleh Ustadz Kodrat. Dengan kondisi yang plonga-plongo, sang ibu pun kaget melihat bekas kuburan di hadapannya. Kaget dan kaget, Kodrat yang menggali kuburan Alif dikejutkan dengan putranya yang bangkit dari kuburan Alif. Bak seperti Madara yang pantang menyerah, kini Aswala melakukan genjutsu tingkat tinggi untuk menggoda iman dari Ustadz Kodrat. Setelah mengingat kejadian di awal film, Kodrat pun tersadar dari genjutsu dan mengikhlaskan anaknya itu dan berkata, meskipun gagal berkali-kali, Aswala berjanji akan meruntuhkan iman umat manusia sampai hari kiamat. Akhirnya Kodrat berhasil melakukan ruqyah setelah ia pernah gagal meruqyah anaknya sendiri. Dan kini ia sudah mengikhlaskan anaknya yang sudah terbunuh oleh iblis Aswala. Singkat cerita, 6 bulan berlalu, kini perubahan pada desa sekitar pondok pesantren semakin terlihat. Ladang para warga kembali subur dan makmur setelah Kodrat berhasil mengusir iblis dari desa. Dan Kiai Rohim pun kini terlihat sangat bugar, serta disusul para santri yang akan menuntut ilmu di sana. Melihat pondok pesantrennya makmur, kini Kodrat berpamitan dengan Kiai Rohim untuk mencari iblis yang telah membunuh istrinya. Sebagai ucapan terima kasih, Kiai Rohim memberikan motor nyentriknya kepada Ustadz Kodrat. Di tengah perjalanan, Kodrat berhenti dan disapa oleh keluarga Yasmin.
Melihat Alif kini bisa berdiri, Kodrat pun senang dan ia kembali memulai perjalanannya. Dan film pun berakhir pada Kodrat yang sedang mengembara untuk mencari sebab kematian istrinya. Akankah kisah Kodrat berlanjut? Patut kita tunggu.